Oke, mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu mengenai tentang peran nih Kak. Kita berbicara mengenai tentang peran IMM bagi mahasiswa atau bagi generasi Z gitu ya. Menurut Kakak apa sih peran dari IMM itu sendiri untuk mahasiswa Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kedai OSDI, kegiatan diskusi interaktif OSDI. Saya Safira dari HI22 IMM Visipol. Oke, kali ini saya nggak sendiri dan ditemani oleh kakak yang cantik. Kita sapa nih kakak cantik ini. Apa kabar nih kak? Boleh kita perkenalkan diri dulu? Oke, halo semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nila Gusmiana Andika Putri, biasa dipanggil Nila. Aku dari PBI 20 IMM FPB. Oke, sebelum bincang-bincang, boleh nih kita dengarkan keseharian, aktivitas keseharian dari Kak Nila ini apa aja sih Kak? Oke, karena ini udah memasuki di ujung semester ya. Sekarang itu aku lagi sibuk sama tugas-tugas akhir, terus sama persiapan KKN juga udah lumayan hektik karena besok udah mulai seremoni buat penerjunan KKN. Terus selain itu juga aku masih aktif di IMM FPB juga gitu. Oke, ternyata padat juga ya jadwal dari Kak Nila ini ya. Oke Kak, tadi mengenai tentang aktivitas kakak keseharian ini, kakak kan aktif nih di IMM FPB. Ya, bolehlah kakak ceritakan ke teman-teman, sharing ke teman-teman nih, kira-kira apa sih eksistensi IMM dari Fakultas FPB ini? uh, Ngomongin eksistensi ya teman-teman, memang di periode kami, periode 2022-2023 itu komisariat kami itu IMMFPB masih fokus di ranah fakultas gitu, karena kami berpikir masih ada hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan gitu di ranah fakultas, sehingga memang di periode ini kami uh, masih berfokus gitu di ranah fakultas seperti itu. Oke. Wah, ternyata dari pengalaman kakak ini kakak ternyata sudah menjelajahi segala suka duka di organisasi ya kak, dinamika organisasi seperti apa gitu. Oke, kalau dari Kak Nila sendiri, pengalaman Kak Nila atau suka duka di IMM itu apa aja sih kak? Oke, ngomongin suka duka ya, sebenarnya suka dukanya tuh banyak banget ya. Kayaknya kalau misalnya aku sebutin bisa sampai besok, bisa sampai os di depan kali, enggak bercanda. Aku mulai dari dukanya dulu kali ya, kayak menurut aku kalau ada orang yang bilang berorganisasi itu nggak capek, kayaknya dia bohong deh, karena emang pada dasarnya berorganisasi itu capek gitu, karena ketika kita sudah memasuki suatu organisasi, kita harus menghabiskan, kita harus banyak banyak terjun gitu ya, menghabiskan tenaga, waktu dan juga pikiran untuk organisasi itu sendiri gitu. Namun di balik capeknya itu juga terdapat sukanya gitu. Apa tuh sukanya gitu kan? Sukanya tuh ketika kamu capek, tapi kamu ketemu sama teman-teman kamu. Misal nih di IMM lagi ada suatu acara gitu, yang di situ membentuk suatu kepanitiaan gitu. Kalian capek nyusun acara, bikin acara gitu, tapi kalian bareng sama orang-orang yang satu frekuensi sama kalian, bareng sama orang-orang yang bikin kalian nyaman gitu. Nah, itu tuh capeknya tuh jadi berkurang gitu loh. Oh iya, Istilahnya gitu, iya kayak betul betul betul. capek tapi capek fisik, tapi tuh kita enjoy gitu ngejalaninya gitu. Itu salah satu sukanya ya. Sukanya apalagi gitu. Sukanya itu kita juga di MM kita dapat banyak banget relasi, karena kita ini kan ada di naungan cabang AR Farudin ya, di mana itu terdiri dari berbagai macam fakultas komisariat gitu. Jadi ketika ada acara cabang atau ada suatu acara di AR Farudin, kita bisa ketemu teman-teman dari berbagai macam fakultas di UMY yang kayaknya kalau misalnya aku nggak ikut IMM, aku nggak bakal kenal, aku nggak bakal ketemu sama mbaknya Iya gitu, aku betul. nggak bakal ketemu sama teman-teman dari fakultas lain juga gitu. Jadi menurut aku sukanya adalah ya kita bisa dapat teman banyak gitu, dan dari latar belakang yang berbeda karena dari berbeda fakultas juga gitu. Oke.
Nah, ternyata banyak juga ya suka dukanya dalam berorganisasi terlebih di IPM ini. Oke Kak, kalau gitu boleh dong Kakak juga berbagi sedikit mengenai tentang gambaran aktivitas-aktivitas di IMM FPB. Mungkin nanti teman-teman yang sekiranya pengen masuk FPB nih dan pengen ikut IMM FPB juga. Nah, Ya. boleh dong Kak diceritakan. Oke, gambaran di IMM. Nanti kalian kalau masuk IMM ada acara apa aja sih? Apa aja sih yang akan kalian lakukan di IMM FPB gitu ya, terutama. Eh, di IMM FPB itu kalau di periode kami ya, di Ya. periode aku itu banyak banget kegiatan yang seru-seru gitu. Selain seru, tapi juga tetap tanpa meninggalkan esensi dari IMM itu sendiri gitu. Jadi kalau di IMM FPB itu kami ada yang namanya Bincang Arunika. Bincang Arunika itu lebih fokus kepada kepenulisan. Jadi bisa nih buat teman-teman maba Fakultas Pendidikan Bahasa yang mungkin nanti berminat gitu masuk di IMM dan juga berminat di bidang kepenulisan, kalian bisa banget gabung di IMM FPB karena di sini kami juga mewadahi bagi mahasiswa-mahasiswa yang emang suka nulis, suka baca gitu. Nah, itu nanti masuknya di bidang RPK, riset pengembangan dan ilmuwan gitu, pengembangan keilmuan. Lalu ada apa lagi Kak yang seru-seru gitu? Kalau misalnya kalian bosen sama yang formal-formal, yang baku-baku kayak nulis, baca gitu. Di IMM-FPB itu juga ada yang namanya tekad. Nah, tekad itu temu kangen kader gitu. Oke. Nah, itu tuh nanti di sana ada kegiatan refreshing lah gitu. Refreshing, terus nanti juga ada kegiatan liburan, entah itu ke pantai, entah itu ke suatu tempat yang emang tujuannya itu kita nge-refresh otak gitu dari dunia perkuliahan dan dunia organisasi gitu. Nah, itu ada di bidang SBO. Nah, sebenarnya SBO ini emang dia banyak jalan-jalannya ya, banyak refreshingnya gitu. Kayak badminton, futsal gitu yang emang sedikit mengurangi atau sedikit mendistraksi kita dari kehektikan dunia perkuliahan gitu. Itu sih. Oke, asik juga ya Kak kegiatan dari IMM FPB ini. Oke, mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu mengenai tentang peran nih Kak. Kita berbicara mengenai tentang peran IMM bagi mahasiswa atau bagi generasi Z gitu ya. Menurut Kakak apa sih peran dari IMM itu sendiri untuk mahasiswa Kak? Oke, peran ya. Kalau peran sendiri yang bisa aku rasain gitu selama aku ikut IMM itu tuh aku jadi lebih apa ya, lebih pikiran-pikiran negatif aku atau kayak kadang kan aku pernah ya kayak misalnya kayak kalau misalnya lagi gabut gitu terus pengen ngelakuin sesuatu yang kayaknya itu nggak bermanfaat gitu. Nah itu tuh bisa kedistraksi sama kegiatan-kegiatan yang ada di IMM Oh gitu. iya Jadi betul. ketika aku gabut terus ketika aku mau ngelakuin sesuatu yang sekiranya kurang bermanfaat atau nggak ada esensinya, itu tuh bisa kedistraksi sama kegiatan-kegiatan yang ada di IMM gitu. Karena emang kegiatan di IMM itu selain selain seru-seruannya aja, tapi di sana juga banyak banget kegiatan positif yang bisa diikutin gitu. Jadi Oke. itu sih peran yang aku dapetin banget ya. Jadi Iya. selama kuliah tuh aku punya batasan gitu loh, punya batasan karena aku ikut IMM kan. Jadi eh, aku jadi nggak terlalu terlalu apa ya, terlalu jauh pergaulannya Iya. gitu. Itu sih Iya, peran kalau yang aku rasain banget gitu. iya, kalau bagi mahasiswa sekarang yang mungkin kayak dia ingin banget menghindari dari kuliah rapat itu, justru itu ternyata baik ya buat Baik, kita. iya. Iya, gitu. Walaupun emang agak capek dikit. Iya, tapi insya Allah capeknya bermanfaat nih Iya, Kak. itu sih sebenarnya. Oke. Kira-kira buat mahasiswa baru ini, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mungkin tertarik masuk IMM, apa sih feedback dari kita ikut IMM ini Kak? Apa yang akan kita dapatkan dari IMM ini gitu? Oke, ngomongin feedback ya. Ya. Sebenarnya feedback itu bisa kita dapatkan di mana aja asal kita mau bergerak dan mencari tahu gitu ya Iya teman-teman. betul. Aku balik lagi ke suka tadi. Tadi aku nyebutin kalau salah satu suka yang aku rasain dari ikut IMM itu kan dapat banyak relasi dan kenalan dari berbagai macam fakultas ya. Nah, dari situ itu tuh kita bisa dapat insight
banyak juga dari mereka-mereka yang mempunyai latar belakang yang berbeda, karena menurut aku setiap fakultas itu mempunyai culture-nya sendiri gitu loh. Iya, betul. Punya punya kebudayaan mereka sendiri gitu, punya ciri khasnya mereka sendiri gitu. Nah, dari situ otomatis pemikiran-pemikiran yang ada itu juga berbeda-beda kan, karena perbedaan culture tadi. Nah, dari situ tuh feedback yang aku rasain itu tuh aku jadi bisa dapat insight banyak, aku bisa dapat sudut pandang yang berbeda dari teman-teman. Jadi aku ketika menghadapi atau ketika lagi membicarakan suatu masalah atau isu yang lagi emang happening banget gitu, lagi naik daun banget, itu tuh aku nggak cuman dapat sudut pandang dari pemikiran aku aja, tapi aku bisa dapat insight dari sudut pandang dari berbagai macam latar belakang dan juga pemikirannya orang-orang yang emang berbeda gitu, dan berbeda kayak berbeda culture dari aku kan, otomatis itu juga berbeda juga pemikiran mereka soal isunya. Terus dari situ juga aku jadi lebih terbuka gitu loh. Jadi aku nggak cuman punya satu sudut pandang, tapi aku juga dapat banyak sudut pandang dan juga insight dari teman-teman berbagai fakultas gitu. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Keren juga ya ternyata kalau kita nanti masuk IMM tuh ternyata nggak cuman dari dukanya aja, sukanya kita juga dapat, manfaatnya tentu saja nggak kalah lebih banyak gitu ya, tentu saja gitu. Terus oke. Kalau harapan dari Kakak untuk OSDI tahun ini? Harapan untuk OSDI ya? Iya. Oke, aku sedikit cerita karena kebetulan itu aku kemarin jadi pemandu di OSDI yang kemarin. Nah, itu kebetulan juga untuk yang perempuan itu kan di hari terakhir ya. Jadi itu aku bisa merasakan dan menyaksikan langsung gitu betapa serunya OSDI tahun yang kemarin, kayak penyambutan anak-anak IMM ke mahasiswa baru itu tuh rame dan seru banget gitu. Jadi mungkin harapan aku untuk OSDI tahun ini semoga tetap seru dan tetap rame, tapi juga jangan lupa untuk tetap pada esensi dari OSDI itu sendiri gitu. Jadi esensinya dapat, serunya dapat, ramenya juga dapat gitu. Jadi berbekas gitu di hati para maba. Gitu. Nah, ini kan kita sebentar lagi ya OSDI itu. Mungkin dari Kakak setelah tadi harapan-harapan yang sudah disampaikan, tentu saja kita boleh dong untuk menyambut mahasiswa baru untuk ikut OSDI nantinya gitu Kak. Boleh Kakak? Oke. Teman-teman mahasiswa baru yang mungkin yang nantinya akan mengikuti rangkaian OSDI gitu ya. Aku cuma mau bilang selamat datang di keluarga besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga dengan kalian mengikuti OSDI ini, kalian dapat sesuatu yang bermanfaat gitu. Nggak cuman ngikutin acaranya, pulang terus udah nggak dapat apa-apa gitu. Aku harap kalian bisa mengambil sesuatu dari OSDI itu sendiri. Dan juga selamat datang bagi para mahasiswa baru juga yang mungkin berminat gitu untuk masuk IMM ya, karena nggak dipungkirin juga masuk IMM itu seru banget gitu. Kayak selain dapat manfaat yang bisa didapatkan, maksudnya dirasakan secara langsung, tapi juga banyak juga manfaat yang kita dapetin tuh jangka panjang gitu. Jadi nggak kita dapetin pada saat itu juga, tapi manfaatnya jangka panjang gitu. Jadi aku harap kalian ayo join IMM gitu bareng-bareng, dan semoga kalian bisa betah dan juga nyaman di UMY ini, terutama bagi kalian yang mau masuk IMM. Oke, Masya Allah sekali ya. Kita sudah mendengarkan banyak kesan dan pesan serta keseruan, juga cerita dari Kak Nila ini ya. Oke Kak, terima kasih banyak Kak, udah banyak sharing-sharing, udah berbagi-bagi, ternyata sangat inspiratif banget ya. Juga mungkin itu nanti jadi motivasi buat teman-teman yang ikut OSDI, juga masuk ke IMM atau tertarik di IMM ini gitu ya. Oke, makasih Kak udah nemenin kita dengan materi dan yang jawaban yang sangat
inspiratif banget gitu ya. Mungkin nanti buat berbagi pengalaman ke teman-teman. Semoga semua ilmu, semua cerita-ceritanya, motivasinya yang disampaikan dari Kak Nila ini juga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dari podcast kita. Kita juga pamit dulu. Mungkin nanti bergantian dengan kawan-kawan IMM yang lain, fakultas yang lain. Baik, saya Safira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.